Iran itu tadi akan mengajukan keberatan kata Korea Utara diisukan mencuri umur. Nanti kita tunggu aja, yang pasti evaluasi harus dilakukan. Karma itu nyata. Setelah berpesta gol 6-0 lawan timnas Indonesia U17, Korea Utara U17 harus keluar lapangan dengan tertunduk. Pasalnya, di semifinal pada Jumat dini hari, Korea Utara U17 kalah telak 0-3 dari Uzbekistan. Dominasi yang ditunjukkan timnas Korea Utara U17 saat menang 6-0 atas timnas Indonesia U17 di perempat final seakan menguap begitu saja saat dihadapkan dengan timnas Uzbekistan U17. Dengan demikian, Uzbekistan berhak tampil di final melawan tuan rumah Arab Saudi. Di sisi lain, apakah timnas Korea Utara U17 sengaja kalah 0-3 dari timnas Uzbekistan U17 di semifinal Piala Asia U17 ini agar tidak diselidiki AFC soal dugaan pencurian umur? Diketahui sebelum laga semifinal Piala Asia U17 2025, timnas Korea Utara U17 memang dalam tekanan karena diduga menggunakan sejumlah pemain yang berusia di atas 17 tahun. Netizen Indonesia pun menjadi salah satu yang curiga perihal manipulasi umur yang dilakukan wakil Asia Timur itu. Dalam hal ini, pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede pun juga mengatakan Iran mengajukan protes ke AFC soal dugaan rekayasa umur yang juga dilakukan oleh Korea Utara. Berita resmi ya, Iran itu tadi akan mengajukan keberatan kata Korea Utara diisukan mencuri umur. Tapi ini kita belum tahu. Okay. Ya, ini hanya masih isu ya. Sebenarnya mengajukan keberatannya udah firm. Okay. Cuman benar atau enggak kita nggak tahu. Lalu apakah dengan desakan di atas, Korea Utara U17 sengaja kalah dari Uzbekistan U17? Sehingga AFC akan batal melakukan investigasi kepada mereka? Jawabannya tidak sama sekali. Korea U17 tumbang dari Uzbekistan karena murni memang kalah kualitas. Secara fisik, pemain timnas Uzbekistan lebih baik ketimbang Korea Utara. Mengutip dari laman resmi AFC, sebanyak 13 pemain timnas Uzbekistan U17 memang memiliki tinggi badan di atas 180 cm. Bahkan 9 diantaranya mempunyai tinggi badan di atas 185 cm. Timnas Uzbekistan pun mengungguli timnas Korea Utara yang cuma memiliki 7 pemain di atas 180 cm. Selain itu, timnas Uzbekistan juga dianugerahi oleh pemain-pemain dengan skill mumpuni. Terbukti di 5 laga Piala Asia U17 yang sudah dijalani, mereka selalu memenangkan pertandingan. Meski begitu, para warga Uzbekistan pun tetap ikut mencurigai pemalsuan usia para pemain Korea Utara. Para netizen Uzbekistan bereaksi atas pemberitaan dengan mempertanyakan usia para pemain Korea Utara. Para pemain Korea Utara terlihat lebih tua, sepak bola telah menjadi kekacauan, tidak ada kendali, kata seorang supporter Uzbekistan di kolom komentar. Namun yang lainnya tidak mencemaskan sekalipun, mungkin Korea Utara nyatanya menggunakan pemain berusia 20 tahun seperti dugaan. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Korea Utara memang sudah sengaja kebobolan sejak fase grup agar tidak bertemu dengan Korea Selatan di perempat final. Sementara itu, langkah timnas Indonesia U17 yang terhenti di babak 8 besar Piala Asia U17 ditanggapi bijaksana oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir mengapresiasi kerja keras Garuda Asia yang mana telah berhasil mengamankan tiket Piala Dunia U17 2025. Erick menegaskan bahwa PSSI akan menyiapkan program terbaik demi mematangkan persiapan Garuda Asia menuju ajang bergengsi tersebut. Skuad timnas Indonesia U17 yang telah berada di Jakarta pun langsung ditemuinya. Dalam pertemuan itu, dia memberikan semangat dan apresiasi kepada Evandra Florasta dan kolega. Terima kasih untuk perjuangan dan kerja keras seluruh pemain, pelatih dan official timnas U17 di Piala Asia U17 2025. Demikianlah tulis Erick Thohir. Ia pun mengakui bahwa rasa kecewa tentu dirasakan para pemain setelah kekalahan. Namun dia meminta agar semua pihak segera bangkit dan fokus untuk memberikan penampilan terbaik di Piala Dunia U17 2025.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini pun menyampaikan bahwa PSSI akan menyiapkan program terbaik untuk mendukung Timnas Indonesia U17. Erick pun berharap lolos ke Piala Dunia juga bisa menjadi budaya baru ke dalam sepak bola Indonesia. Kami juga akan menyiapkan program untuk persiapan Timnas Indonesia U17 agar semakin matang. Kita jadikan lolos ke Piala Dunia sebagai tradisi sepak bola Indonesia. Demikianlah kata Erick Thohir. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto pun membeberkan apa hasil evaluasi pada anak-anak asuhnya usai mereka dihajar Timnas Korea Utara. Nova merasa fokus para pemainnya memang harus diperbaiki, terutama saat tampil di Piala Dunia U17 nanti. Nova Arianto pun kemudian menyebut kualitas individu para pemain di Timnas Indonesia U17 sebenarnya sudah sangat baik. Mereka juga menunjukkan potensi berkembang yang sangat bagus. Namun, kondisi itu masih belum membuatnya berpuas diri. Nova masih ingin terus memperbaiki kualitas permainan tim asuhannya sebelum terjun di ajang Piala Dunia. Termasuk soal masalah skill individu yang masih kalah bersaing untuk di Piala Dunia. Kedepannya, itu yang akan kami perbaiki, semoga bisa meraih hasil terbaik. Demikianlah tegas Nova. Ia pun mengatakan bahwa anak-anak asuhnya akan kembali berlatih pada Juli mendatang. Ini dilakukan sebagai persiapan. Namun sebelum itu mereka dibubarkan terlebih dahulu untuk bertemu dengan keluarganya. Namun sebelum membubarkan pemainnya, Nova Arianto memberikan perhatian khusus. Para pemain tetap diminta berlatih karena akan berlaga di Piala Dunia U17. Para pemain Timnas U17 pun juga harus menjaga pola makannya, karena nantinya akan terlihat pada Juli 2025. Terdekat, tim pelatih sendiri mengatakan bahwa pihaknya akan segera bertemu PSSI. Nova akan memberikan laporan terhadap penampilan Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 kemarin. Setelah itu Nova akan berdiskusi tentang roadmap Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17. Namun fokus utama dalam tahap awal adalah evaluasi skuad dan potensi penambahan pemain termasuk dari kalangan diaspora. Fakta itu pun membuat Timnas Indonesia U17 dalam waktu dekat ini akan kedatangan pemain keturunan selain Matthew Baker. Tidak hanya untuk kebutuhan tahap seleksi. Namun demikian, Nova menegaskan bahwa evaluasi terhadap posisi yang masih membutuhkan tambahan akan dilakukan secara menyeluruh. Diketahui saat ini Timnas Indonesia U17 memang baru memiliki satu pemain diaspora, yakni Matthew Baker yang bermain di Australia. Pelatih berusia 45 tahun itu kemudian menekankan bahwa persiapan menuju Piala Dunia U17 tidak bisa disamakan dengan kompetisi seperti Piala AFF atau Piala Asia. Karena memang menurutnya level kompetisi di ajang dunia jauh lebih tinggi, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan intensif. Nova pun memiliki ambisi pribadi untuk kemudian membawa Timnas U17 melaju ke fase gugur di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar mulai 3 hingga 27 November mendatang. Meski demikian, ia tetap realistis dan akan menyesuaikan target dengan peta kekuatan grup yang akan ditentukan oleh PSSI dan FIFA.